Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidun wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Saya ulangi lagi, judul khutbah kita pada hari ini adalah ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Mengawali khutbah kita pada hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat hadir di tempat yang mulia ini, yaitu Masjidul Iman yang kita cintai ini, dalam rangka kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mari kita sambung agungkan kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia bisa mengertikan kita dapat mencapai beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajat umat manusia di atas permukaan bumi ini dengan kedudukan yang sangat tinggi sebagai khalifah fil ardh atau sebagai pemimpin dan pesuka bumi. Dan khususnya segenap kaum muslimin dilebihkan oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik atau khairul umat yang ditampilkan dengan umat manusia di permukaan bumi ini. Akan tetapi kedudukan tinggi yang demikian tentunya tidak dapat diperoleh sebagai hadiah, melainkan harus diperjuangkan dan harus diupayakan. Pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan perjuangan. Lebih-lebih untuk menjadi umat yang terbaik, amalnya atau berbagai macam yang berkepribadian untuk mencapai kedudukan itu. Banyak kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tuntunan bagaimana menjadi muslim jika itu atau bagi muslim. Antara lain marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sallallahu. Artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan, dan tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas mereka. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada ayat tersebut dilukiskan tentang sifat dan ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad dan sebagai seorang yang berkepribadian muslim sejati, memberi sikap dan pegangan dalam menghadapi segala keadaan dan
sebagian orang muslim yang tersebut mempunyai diri dengan menempatkan mantapnya ada 5 hal. Ciri yang pertama, akidah dan persatuan. Seorang muslim sejati mempunyai iman yang teguh dan kuat, tidak mudah goyah dan bangkit, mempunyai cita-cita luhur yang tidak pernah pudar, senantiasa mengerjakan kebaikan, sabar menghadapi setiap cobaan, dan sifat lain yang menunjukkan kehidupan dan kepribadian yang baik. Seorang muslim harus tegas dalam menentukan halal dan haram, merasa bangga menjadi muslim dan tidak malu dalam menunjukkan akidahnya terhadap siapapun dan dimanapun dan kapanpun, tegas dalam menghadapi kekufuran serta perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terjerumus mempertaruhkan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab dalam ajaran Islam bahwa antara yang halal dan haram semuanya sudah jelas. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innal halala bainun wa innal harama bainun. Artinya sesungguhnya halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Ciri yang kedua adalah kasih sayang sesama muslim. Sikap hidup kedua seorang muslim yang memiliki kepribadian muslim yang mantap. Dia senantiasa memelihara kasih sayang sesama, yaitu juga saling tolong-menolong, bantu-membantu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kasih sayang sesama muslim yang dilandasi pertama akidah dan iman, bukan karena keturunan, bangsa, harta dan kedudukan, sehingga pertolongan dan bantuan yang diberikan kepada semata-mata menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim yang sadar dan penuh kasih sayang, tidaklah merasa sayang dan ragu-ragu mengulurkan tangan membantu saudara-saudara, yakni dengan memberikan apa yang mereka perlukan sesuai dengan kemampuan, dengan kesertai keyakinan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Ciri yang ketiga adalah rukuk dan sujud. Islam adalah bagaikan suatu bangunan yang sempurna, memiliki tiang penyangga yang memungkinkan tegaknya bangunan Islam itu sendiri. Adapun tiang Islam dimaksud yaitu sholat 5 waktu. Sehari semalam sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamani, wa man tarakaha faqad hadani. Yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia mengokohkan agama. Berdasarkan hadis tersebut di atas jelaslah bahwa sholat adalah ukuran iman dan Islam seseorang. Baik dan tidaknya iman seorang dapat dilihat melalui praktik sholat sehari-hari. Ibadah sholat merupakan hubungan langsung antara hamba Allah dengan hamba dengan Allah SWT. Sebagai bukti penghambaan diri kepadanya, sholat juga merupakan penyataan syukur manusia kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Selain itu, untuk pembentukan hidup manusia dan kelak, sholat merupakan gabungan amal sholat yang hasilnya akan diterima sendiri oleh yang melaksanakannya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menegakkan sholat 5 waktu dari semalam dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga sholat kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang keempat adalah menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah dan bermuamalah, seorang muslim sejati tak selalu menghadap fadilah dari Allah semata-mata, sehingga semua itu dilakukan dengan ikhlas. Yang kelima ada bekas sujud di wajahnya.
sebagai ciri yang selama ini hanya akan kita temui pada orang-orang yang benar-benar hidupnya digunakan untuk bersujud kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu setiap malam serta gemar menambahnya dengan sholat sunnahnya. Ciri-ciri yang dapat kita saksikan pada keindahan wajahnya yang seolah-olah memancarkan cahaya lantaran siraman air wudhu dan bekas sujud yang dilakukan kena semata-mata menurut dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak pernah sholat, meskipun dia meyakini dengan lisan yang serba keberlapan, tentu akan nampak kekhususan wajahnya. Secara batinnya kita yakini bahwa orang-orang yang senantiasa sujud kelak di akhirat akan nampak bersinar cemerlang wajahnya. Agar orang yang tidak pernah sujud meskipun hidupnya nampak bercahaya oleh kemerlapan hiasan yang dipakai, namun kelak di akhirat dia akan nampak hitam pekat karena amalan dunia yang tidak diyakini oleh hiasan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, demikianlah khotbah singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bi ittihadi wal intisam billahi al-hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasil kiram, fa ya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi nafsihi wa sana bi malaikatihi al-musabbihati min kulli fa qala ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih jami'a walatal muslimin wal kafarata wal musyrikin wa ansur al-islam wal muslimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis